Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Imamah dengan NIM 21110101065. Di sini saya akan menampilkan sebuah video praktek mengajar PAI pada mata pelajaran Akidah Akhlak jenjang SMP atau MTS kelas 9 guna memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah media pembelajaran PAI. Yuk disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Sehat Bu. Alhamdulillah. Sebelumnya Ibu absen dulu ya. Ya Ibu. Sebelumnya ada yang tidak masuk? Ada Bu. Siapa? Anu Bu Gita. Oh Gita. Kenapa? Katanya ada kepentingan keluarga Bu. Nggak nyarikan. Ada suratnya? Ada Bu, itu di kolom widget. Oh iya. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Monggo untuk ketua kelas bisa memimpin doanya. Baiklah, untuk memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja ya. Di sini Ibu akan membelajarkan tentang adab dengan saudara, teman dan kakak. Oh ya, tadi sebelum pembelajaran Ibu, tadi pelajaran apa itu? Pelajaran adab Ibu. Tadi di pelajaran adab diajari apa aja? Adab untuk bergaul dengan itu Bu, dengan Orang tua. Masih bersambungan dengan pelajaran Ibu ya? Iya, Yang Bu. ini Ibu mengajarkan tentang adab dengan saudara, teman dan teman. Di sini Ibu sudah menyiapkan PPT yang bisa kalian simak pada pelajaran kali ini. Nah, sebelum itu kan kita hidup kan bermasyarakat, bersosial dengan orang satu dengan yang lainnya, baik dengan tetangga, saudara, dan teman. Terus gimana sih adab kita, apa kita yang baik kepada mungkin dari saudara kita atau tetangga kita? Mungkin dari Mbak Dian bisa memberikan contoh. Di saat kita ada acara Ibu, namun kita menyediakan banyak makanan. Namun di saat acara sudah selesai dan makanannya masih sisa banyak, nah makanan sisa tersebut dikasihkan ke tetangga yang dekat dengan rumah kita. Iya bisa. Mungkin dari Mbak kan tadi makanan yang sisa ya. Mungkin dari Iya. Dari Mbak Diana bisa memberikan contoh yang lain. Anu Bu, tidak mengunjungi tetangga, kemudian apabila tetangga sakit kita harus menjenguk tetangga kita. Ya benar. Dari jawaban Mbak Dian sama Mbak Diana tadi benar semua. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan tentang ada beberapa hal atau akhlak baik adab yang Ibu ambil pada PPT Ibu di sini. Yang mana yang pertama adalah tidak menyakiti dan memuliakan baik dari tetangga, saudara atau teman. Yang mana kita tahu bahwa menyakiti itu adalah perbuatan yang tidak baik, adalah perbuatan yang harus kita jauhi, yang harus kita tidak lakukan terhadap baik tetangga, saudara atau teman kita. Dan hal tersebut adalah perbuatan yang dosa apabila kita lakukan. Lalu Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah SWT, maka janganlah ia menyakiti tetangganya. Maka di sini orang yang tidak menyakiti tetangganya itu termasuk orang yang beriman. Lalu beliau SAW Nabi bersabda lagi, yang mana demi Allah tidaklah seorang beriman, demi Allah tidaklah seorang beriman, demi Allah tidaklah seorang beriman. Mereka para sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah? Rasulullah pun menjawab, seorang yang tetangganya tidak aman dari kejahatannya. Pada hadis ini ada 3 kalimat yang diulangi secara terus-menerus, yang mana demi Allah tidaklah seorang beriman, yang mana yaitu orang atau dari sahabat tetangga atau orang yang ada di sekitar kita itu merasa tidak aman karena kejahatan kita. Lalu sedangkan Islam sendiri pun mengajarkan pada umatnya untuk senantiasa memuliakan tetangganya, baik dari sahabat atau temannya itu. Yang mana di sini ada lagi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya.
saat kita membutuhkan bantuan, saat kita ada hajatan, pasti kita membutuhkan orang yang ada di sekitar kita. Seperti itu. Lalu yang kedua adalah mengucapkan salam. Yang mana mengucapkan salam jika bertemu tetangga dan bertanya kabar adalah bagian dari memuliakan tetangga. Dengan menebarkan salam dapat menunjukkan kasih sayang di antara kaum muslimin. Yang mana kita itu ketika bertemu dengan muslimin, dengan orang yang lainnya yang beragama Islam sama-sama beragama Islam, itu alangkah baiknya untuk saling memberikan salam dan yang diberi salam itu menjawabnya. Lalu selain memberikan salam, kita itu juga bisa bertanya kabar, yaitu sebagai rasa kayak, oh aku masih dihargai, aku masih diberi pertanyaan bagaimana kabarku, baik apa tidak. Lalu di sini ada hadis lagi yang mana maukah aku beritahu dari Rasulullah SAW bersabda, maukah aku beritahu kepada kalian tentang sesuatu yang kalian mengerjakannya maka kalian akan saling mencintai, yaitu tebarkanlah salam di antara kalian. Maka dengan kita menebarkan salam kepada baik saudara tetangga atau teman kita, itu akan menimbulkan rasa cinta antara kita dan mereka tadi. Lalu yang ketiga adalah berduka berseri-seri atau ceria saat bertemu. Yang mana yang ketiga ini adalah berduka berseri-seri atau ceria saat bertemu dengan mereka tadi. Yang mana menunjukkan wajah berseri-seri dan berbahagia saat bertemu dengan para sahabatnya adalah merupakan kebiasaan Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya terdahulu. Yang mana dari Zaid bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, tidak pernah Rasulullah SAW melihatku kecuali ia tersenyum padaku. Jadi tersenyum atau berduka berseri-seri ketika bertemu dengan baik sahabat tetangga atau teman itu adalah contoh dari Rasulullah, karena Rasulullah dulu itu melakukan hal tersebut. Lalu demikian juga kita harus berusaha memasang wajah berseri-seri ketika bertemu dengan tetangga. Yang mana senyum kepada saudaramu adalah sedekah. Jadi sedekah itu bukan cuma tentang harta, tentang tenaga saja, tapi senyum itu juga termasuk sedekah yang paling benar. Jadi apabila kita tidak bisa memberikan harta kita, tidak bisa memberikan membantu dengan tetangga kita, maka kita bisa memberikan dengan senyum kita. Lalu di sini janganlah kau menghina, meremehkan sedikit pun dari kebaikan walaupun hanya bertemu dengan saudaramu dengan muka berseri-seri. Karena apa? Semisal saja kita bertemu dengan tetangga, teman atau saudara kita dengan wajah yang suram. Terus mereka bakal berpikiran, aku kenapa? Aku salah apa kok sampai dia memasang wajah seperti itu kepada. Jadi akan timbul pikiran-pikiran seuzon antara mereka kepada kita. Lalu yang keempat adalah menolong saat dalam kesulitan. Yang mana yang keempat ini pastilah kita akan membutuhkan pertolongan baik dari teman, saudara atau kerabat kita, karena tidak mungkin kita tidak membutuhkan pertolongan mereka saat kita membutuhkan atau mengalami sebuah kesulitan. Yang mana Nabi di sini bersabda, sesungguhnya Asy'ari atau suku Asy'ari adalah jika perbekalannya habis atau jika persediaan makanan untuk keluarganya di Madinah tinggal sedikit, mereka mengumpulkan apa yang mereka miliki dalam satu kain. Lalu mereka membagikannya di antara mereka pada tempat mereka masing-masing dengan sama rata. Mereka adalah dariku dan aku adalah bagian dari mereka. Hadis muttafaq alaih. Jadi di sini ada suatu suku yang diberikan sebagai contoh dari Rasulullah itu ada apabila ada seorang baik keluarga atau kerabatnya yang merasa kekurangan, maka suku tersebut akan mengumpulkan makanan yang mereka miliki untuk dibagikan kepada keluarganya tersebut, kepada saudaranya tersebut yang merasa kekurangan untuk dibagikan dengan secara rata. Jadi apabila ada seorang yang berlaku tersebut, maka orang tersebut atau kaum tersebut adalah bagian dari kaum yang dicontohkan oleh Nabi tadi, atau dari suku Asy'ari. Lalu Nabi di sini bersabda lagi, seutamanya amal sholih adalah membahagiakan saudaramu yang mukmin, atau membersihkan hutangnya, atau memberinya roti. Jadi di sini apabila kalian tidak bisa tidak bisa melunaskan hutangnya saudara, kerabat atau teman kalian, di sini lebih ringannya lagi kalian bisa memberikan suatu pokok atau makanan untuk kebutuhan mereka, untuk nutrisi tubuh mereka. Lalu yang kelima di sini adalah menasihati dengan lemah lembut. Sebagaimana manusia biasanya tentunya
Lalu di sini yang dapat dilakukan adalah memberikan nasihat agama dengan penuh kelembutan, mengajaknya kembali kepada Allah, memotivasinya agar berbuat baik dan memperingatkannya dari kejahatan serta mendoakannya agar kembali ke jalan yang benar. Adalah bagian dari akhlak dalam saudara teman dan teman. Jadi di sini kita itu wajib yang saya bicarakan tadi, yang saya omongkan tadi, kita tuh wajib untuk memberitahu baik saudara, teman atau kerabat kita yang salah jalan atau melakukan perbuatan yang salah. Karena apa? Karena ya sebagai kita orang yang tahu harus membuatnya agar kembali ke jalan yang benar. Dan kita itu sama-sama ke jalan Allah. Terus di sini kita itu memberitahunya dengan cara yang baik. Apabila orang tersebut masih tidak bisa berubah dengan bicara kita, maka itu cara lainnya yang terakhir adalah dengan mendoakannya agar orang tersebut bisa kembali ke jalan yang benar. Lalu yang keenam adalah menutup aib, yang mana di sini ada suatu hadis Nabi SAW bersabda, karena siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Maka di sini kita itu wajib untuk menutup aib baik dari saudara atau teman kita. Kenapa? Karena karena siapa yang menutup aibnya, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Di sini hadiah janji Allah itu dengan kita menutup aib mereka, maka Allah akan menutup aib kita baik di dunia dan di akhirat. Pasti di sini pernah ya membicarakan aib saudara, teman atau teman. Pernah ya. Berarti kalau membicarakan aib nanti dibahas di dunia. Ya bisa saja kayak gitu. Terus ini kayak di zaman sekarang ini ya, kita nggak ingin kayak menjauhilah apa yang ingin kita bicarakan dari orang lain. Kalau kita ingin menjauh, kita ingin menjauh, kayak sulit. Kayak kita mau membuka HP aja, tiba-tiba banyak kayak aib-aib orang tersebut bukan orang lain yang mengumbar, tapi malah mereka sendiri yang mengumbar aib mereka, gitu ya. Maka bagi kita itu cukup kita aja yang tahu. Toh mungkin orang lain nggak akan tahu ya, tapi sebenarnya kita tidak membicarakan dari orang lain tersebut kepada orang lain. Terus apabila kita ingin membicarakan atau mengomongkan aib orang lain kepada lainnya lagi, misal kepada kita itu harus ingat, oh kalau aku membicarakan aib orang tersebut, tidak menutup kemungkinan orang tersebut akan membicarakan aib saya. Bukan orang tersebut, mungkin dari orang lain mungkin akan membicarakan aib saya. Jadi apabila kita ingin menghibah atau membicarakan aib orang lain, bisa dengan mengingat kata-kata tadi. Kalau aku membicarakan aib saya, aib orang lain, maka tidak mungkin aib saya akan dibuka oleh orang yang lain. Terus di sini ada video, mungkin bisa disimak. Sangat dianjurkan di dalam Islam. Bahkan larangan mengumbar aib, kekurangan, kejelekan seseorang menjadi salah satu penyebab turunnya ayat suci Al-Quran. Salah seorang sahabat Rasulullah SAW bernama Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Beliau biasanya setelah makan punya kebiasaan tidur kemudian mendengkur. Lalu perbuatan Salman Al-Farisi ini kemudian dipergunjingkan oleh orang-orang yang mengetahui perilaku Salman, sehingga akibatnya aib atau kekurangan dari Salman Al-Farisi ini tersebar luas. Maka atas kejadian ini turunlah ayat suci Al-Quran dalam surah Al-Hujurat ayat ke-12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Kemudian yang ketujuh adalah saling berkunjung, yang mana di sini ibu menjelaskan dari hadis-hadis ya, yang mana Rasulullah SAW memerintahkan untuk menjaga tali silaturahmi dan keharmonisan saudara, teman dan tetangga dengan saling mengunjungi. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW. Sesungguhnya ada seorang yang mengunjungi saudaranya di kampung, maka Allah SWT mengutus seorang malaikat untuk mengawasi perjalanannya. Mereka tadi pun bertanya kepada seorang tersebut, mau kemana kamu? Lalu orang tersebut menjawab, saya mau mengunjungi saudaraku di kampung. Lalu mereka tadi bertanya lagi, apa yang ingin kamu ambil? Apakah
mencintai dirimu sebagaimana kamu mencintai saudaramu sendiri. Jadi di sini apabila kita mencintai kerabat, saudara atau teman kita, jadi di sini itu kita dicintai oleh Allah. Jadi imbal dari kita mencintai mereka itu bukan mungkin banyak ya. Kalau kita itu merasa kasihan, merasa kasih sayang, mencintai kerabat kita, tapi mereka itu tidak balik mencintai kita, malah musuhin kita. Tapi dengan itu imbalnya itu dari Allah, itu dicintai langsung oleh Allah. Terus di sini saling berkunjungan akan menjaga tali silaturahmi kita terhadap mereka. Yang mana berkunjung di sini bukan hanya saat kerabat atau mereka itu sakit saja, tapi kapanpun kita itu bisa berkunjung ke rumah mereka untuk mungkin ngobrol atau berkumpul bersama untuk membahas atau untuk yang lainnya. Lalu yang terakhir yang ke-8, maaf di sini ibu salah nomor ya, yang benar itu tadi nomor 8, yaitu bersikap ramah. Yang mana bersikap ramah tanah terhadap saudara, teman dan tetangga dengan ungkapan atau ucapan baik dan lembut adalah, atau dengan memberikan hadiah kepada tetangga baik berupa makanan, pakaian atau apapun, atau dapat pula dengan mengundang mereka untuk makan di rumah kita dan lain sebagainya. Niscaya kalian akan saling mencintai. Yang mana di sini kita bersikap ramah tamah seperti kayak di kampung ya. Kadang kan kita misal masak atau melakukan apapun, pasti kita akan memanggil tetangga kita atau kerabat kita untuk membantu. Misal kayak kita masak apa gitu ya, masakannya, terus kita panggil tetangga kita untuk makan bersama-sama. Lalu selain itu mungkin dengan kita memberikan mereka hadiah atau memberikan mereka apa yang kita punya kepada mereka. Nah di sini akan menimbulkan rasa cinta antara mereka dengan kita. Terus di sini ibu punya contoh misal kayak kita masak, terus kita tuh pengen masaknya enak nih. Terus kita punya pikiran, punya kayak, aku pengen masak enak nih. Terus aku pengen kayak ingin nih, biar tetangga kita itu ingin dengan masakan kita. Padahal kita belum tahu bahwa saudara kita atau tetangga kita itu mereka itu memiliki makanan atau tidak. Terus dengan seenaknya sendiri kita membuka jendela kita, dan hal tersebut adalah hal yang tidak ramah. Lalu di sini apa ada yang ingin ditanyakan? Dan cukup jelas ya. Ini nanti misal ada yang lupa atau yang kok aku tadi lupa dengan materi ini ya. Di sini ibu punya video materi pembelajaran yang mana isi pembelajaran ini sama dengan materi yang ibu jelaskan tadi, karena video ini ibu yang buat sendiri. Terus di sini ibu punya beberapa pertanyaan, namun di sini bisa dijawab secara manual ya. Yang pertama yaitu perbuatan yang jika kita lakukan akan membuat kita saling menyayangi sesama muslim berdasarkan sabda Rasulullah adalah, tadi ibu sudah menjelaskan mungkin dari yang A, B, C atau D. Jawaban yang benar yang mana? Jawab A. Mungkin dari Mbak Dia jawabannya apa? Mbak Ida? Oh, Mbak Ida mengaku ya? Ya, Mbak Ida yang mana? Jadi pertanyaan tersebut yaitu jawaban yang benar adalah A, yang mana saling mengucapkan salam. Dan tadi kan ibu sudah menjelaskan bahwa dari sabda Nabi, orang yang mengucapkan salam dan menanyakan kabar kepada tetangga, saudara-saudaranya, itu akan menimbulkan rasa cinta atau rasa kasihnya satu dengan yang lain. Lalu pertanyaan yang kedua, yang mana orang muslim yang suka menyakiti hati tetangganya
saudara kalian, nanti bisa ditulis tangan atau diketik di Word ya. Terus bisa di-share, bisa dikumpulkan lewat WhatsApp group ya. Ya Bu. Sekian dari Ibu. Apabila ada perkataan atau perilaku yang salah dari Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga pembelajaran pada pertemuan kali ini bisa menjadi ilmu yang barokah dan manfaat. Amin. Terus mungkin dari ketua kelas bisa mungkin doa penutup pada pembelajaran kali ini. Baik, untuk menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Ibu. Semoga kita bisa bertemu di minggu depan, di kemudian hari. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sudah menonton video praktek pengajar dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa menjadi ilmu yang barokah dan manfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.